Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Luzumu Iltizamil Muslim bi Ahkamis Syariatil Islamiyah. Kewajiban, komitmen seorang muslim terhadap hukum-hukum syariat Islamiyah, dengan tema sumber asasi dinul Islam. Islam adalah dinul wahyi, agama wahyu. Agama wahyu artinya alladzi auhahu Allahu ila nabiyhi Muhammadin alaihi salatu wassalam, yaitu agama yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, liyukhrija bihin nasa minadh-dhulumati ilan nur. Untuk apa Islam atau syariat Islam diwahyukan? Untuk mengeluarkan dengannya manusia minadh-dhulumati, dari kegelapan, ilan nur, menuju kepada cahaya. Wahia kitabullahil karim. Cahaya di sini adalah kitabullah al-karim, yakni Al-Qur'an. Alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Di mana Al-Qur'an adalah merupakan kitab suci yang tidak ada padanya kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cahaya yang dimaksud, di mana Allah mengeluarkan dengannya manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Yang pertama yakni kepada kitabullah, yang kedua yakni kepada sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-mufassiratu lil Qur'ani, di mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pentafsir daripada Al-Qur'an. Wal mubayyinatu lahu, dan yang menjelaskan baginya. Waddallatu alaihi, dan yang menunjukkan atasnya. Jadi as-sunnah, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan penjelas bagi Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu ada dua sifatnya. Jadi ayat Quran itu sifatnya ada dua. Ada yang muhkamah. Ya, muhkamah di sini artinya
ayat Quran itu langsung bisa difaham. Jadi semua orang yang membacanya langsung bisa memahami apa maknanya. Ada di antara Al-Quran itu yang masih bersifat musyabbihah, ya, masih belum jelas, dan di sini perlu adanya penjelasan. Nah, maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang musyabbihah tadi, yang mutasyabihah. Contohnya seperti apa? Seperti perintah untuk sholat, perintah sholat misalnya. Di dalam Al-Quran hanya diperintahkan untuk sholat, tapi bagaimana sholat maka tidak dijelaskan secara terperinci. Lalu as-sunnah datang, Nabi mempraktekkannya dan mengajarkannya kepada umat bagaimana cara mengerjakan sholat. Nah, ini fungsi daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal kitabu was sunnatu mutalazimani, dan Alkitab yakni Al-Quran, was sunnatu dan sunnah adalah mutalazimani, saling bersinergi, ya, saling berhubungan, saling keterpautan. Talazuma syahadati la ilaha illallah wa syahadati anna Muhammadan Rasulullah, sebagaimana saling berkaitannya antara syahadat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah dan syahadat yang kedua wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini Al-Quran dan sunnah seperti dua kalimat syahadat, di mana dua kalimat syahadat ini harus selalu bersama-sama, ya, harus selalu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di mana syahadat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah adalah merupakan bentuk nyata daripada wajibnya kembali kepada Al-Quran, ya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini adalah merupakan tahqiq atau hakikat daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seseorang yang mengaku dirinya Muslim hendaknya dia mengucapkan dan meyakini dua kalimat syahadat ini. Itulah hubungan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di dalam Islam Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber asasi, menjadi sumber asasi dinul Islam, sumber yang paling penting di dalam Islam. Maka di sini kita akan jelaskan waqad buniyat asy-syari'atul islamiyah, dan syariat Islamiyah itu telah dibangun ala aslaini azimataini, di atas dua dasar yang sangat agung, wa qaidataini asasiyataini, dan di atas kaidah atau dua pilar yang asasi, yang sangat penting, sangat fundamental. Yang pertama apa? Ihdahuma, yang pertama ini diantara bangunan syariat Islamiyah, yaitu an la yu'bada illallahu wahdah, agar tidak disembah kecuali Allah semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wala yu'badu ma'ahu, dan tidak disembah bersamanya
ghairuhu, selain dia, kainan mangkana, siapapun dia, la malakun muqarrabun, tidak pula malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursalun, dan tidak pula nabi yang diutus, fadlan amman adahuma, lebih-lebih dari orang-orang selain keduanya. Ini yang pertama kita terangkan dulu, bahwasanya syariat Islam itu dibangun di atas dua perkara ini, di atas dua pilar yang sangat agung ini. Yang pertama apa? Agar kita ini menyembah hanya kepada Allah, ini satu, ya. Dan jangan menyembah kepada yang lainnya. Nanti kita akan bacakan dalilnya satu persatu. Kemudian secara singkat supaya saling berhubungan, langsung kita akan terangkan kepada sumber yang kedua. Ats-tsaniyatu, yang kedua, an la yu'badallahu, agar jangan sampai Allah disembah, illa bima syara'allahu, kecuali dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah, fi kitabihi, di dalam kitabnya, yakni Al-Quran, au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua pilar syariat Islamiyah itu. Jadi tujuan, termasuk di antara tujuan diturunkannya syariat Islamiyah adalah untuk dua perkara ini. Ya, pertama apa? Agar yang kita sembah, yang disembah oleh manusia, yang disembah oleh jin, yang disembah oleh alam semesta ini hanya Allah semata. Kemudian yang kedua, agar Allah itu disembah dengan cara yang disyariatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inilah tahqiq atau manifestasi daripada dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, menuntut kepada kita agar yang disembah oleh kita hanyalah Allah semata, dengan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Kemudian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, di antara tuntutannya adalah agar jangan sampai Allah disembah kecuali penyembahan yang sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua inilah merupakan tahqiq atau manifestasi daripada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi di antara tahqiq atau bentuk nyata, ya, bentuk nyata daripada dua kalimat syahadat itu, pertama, jangan sampai menyembah kecuali kepada Allah. Yang kedua, jangan sampai Allah disembah kecuali dengan cara yang disyariatkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua sumber ini atau dua kaidah ini atau dua pilar ini juga merupakan bagian daripada syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah atau amal soleh secara umum. Di dalam Islam ada dua. Yang pertama, al-ikhlas.
agar dalam beramal hendaknya kita ikhlas karena Allah. Dalam beribadah hendaknya kita ikhlas karena Allah. Dan itu merupakan tahqiq atau aplikasi daripada kalimat syahadat yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ittiba'us sunnah. Syarat diterimanya amal yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, di mana mengikuti sunnah adalah merupakan tahqiq atau aplikasi daripada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah dua syarat ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini yang kita terangkan saat ini, di mana syariat Islam itu tidaklah dibangun kecuali di atas dua pilar ini, di atas dua kaidah ini. Maka dengan dua kaidah ini, yang pertama yaitu bahwasanya yang wajib disembah hanyalah Allah dan tidak boleh yang lainnya. Tidak ada di alam semesta ini sesuatu pun yang boleh disembah. Ya, alam semesta ini seluruhnya adalah makhluk, diciptakan. Tidak ada yang memiliki hak untuk disembah, atau tidak ada yang memiliki hak untuk ubudiyah, di mana kita menghamba kepadanya. Siapa yang pantas untuk mendapatkannya? Tidak ada yang pantas. Kita mengarah ke atas, misalnya malaikat. Tidak ada seorang malaikat pun yang memiliki hak untuk disembah. Kenapa? Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat ke bawah, manusia dan jin misalnya. Tidak ada dari manusia, tidak ada dari jin yang mendapatkan atau memiliki hak untuk disembah. Kenapa? Karena semuanya makhluk. Jadi intinya para jamaah, dalam kehidupan ini hanya ada dua unsur, unsur ketuhanan dan unsur makhluk. Ini saja yang ada dalam kehidupan ini. Adapun unsur ketuhanan, hal itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk atau alam. Dalam bahasa lain disebut alam. Dikatakan dalam kitab Thalathatul Usul oleh As-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, wa ma siwallahi alamun. Apapun selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Sedangkan aku adalah salah satu dari alam itu. Ini kata beliau. Au kama qala. Artinya para jamaah, selain Allah semuanya alam. Sedangkan al-alamu makhluk. Al-alam makhluk. Alam adalah makhluk. Ini materi kita mengarah kepada mencoba kita berpikir yang sesuai dengan yang disyariatkan untuk memperoleh kepahaman yang sebenarnya, bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang di langit yang pantas disembah. Kenapa? Semuanya alam. Tidak ada sesuatu yang di bumi yang pantas disembah. Manusia yang mana?
Sekarang misalnya kita memilih manusia yang paling terhormat di muka bumi. Siapa misalnya? Yang sudah terjadi, yang sudah berlalu. Siapa misalnya? Tidak ada, semuanya sudah mati. Semuanya sudah mati, tinggal nama. Kalaupun orang pernah menyembah Fir'aun misalnya, Fir'aun sudah mati, tinggal nama. Sekarang barulah kita tahu bahwa Fir'aun itu tidak pantas disembah. Ya, kecuali orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, yang tidak memahaminya. Cobalah sekarang kita berpikir, bagi yang menyembah selain Allah yang ada di bumi misalnya, baik itu menyembah manusia tertentu atau benda tertentu dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya menyembah kepada manusia misalnya, manusia yang pernah disembah oleh manusia semuanya sudah tidak ada. Yang ada dalam dongeng tentang manusia-manusia yang pernah ngaku jadi Tuhan, yang saat itu diyakini sebagai Tuhan, maka yang disembah dengan yang disembah sudah tidak ada semuanya. Dhaifat talib wal matlub. Semua yang disembah dan yang menyembah semuanya lemah, sudah mati semuanya. Ini sebenarnya bagi kita yang hidup sekarang, hendaknya kita berpikir dengan otak sadar kita, masihkah kita akan mengangkat seorang manusia hari ini untuk dijadikan sebagai Tuhan? Padahal telah ada contoh-contoh manusia sebelumnya yang juga diangkat sebagai Tuhan dan sudah tidak ada. Tinggal pena sejarah saja. Ada yang tenggelam, ada yang hancur dengan kapaknya Nabi Ibrahim, ya, ada yang tenggelam dengan banjir bandang dan lain sebagainya. Ada yang ditelan bumi, ya. Kalaupun berupa batu, ya, berupa berhala-berhala yang pernah tertulis dan pernah diceritakan, sudah hancur semuanya bersama berjalannya waktu. Nah sekarang otak-otak cerdas, otak-otak sadar sekarang, apakah kita juga akan melakukan hal yang serupa saat sekarang, yaitu mengangkat seorang manusia dianggap sebagai Tuhan, atau membuat batu kemudian dibikin dan dianggap sebagai Tuhan, atau benda-benda tertentu atau tempat-tempat keramat tertentu yang kemudian kita anggap sebagai Tuhan? Apakah kita sekarang masih akan berbuat seperti itu? Kalau itu terjadi, maka itu adalah kebodohan yang sangat luar biasa. Padahal contoh-contoh yang semisal bahkan lebih kuat dari itu telah terjadi sebelum kita dan semuanya sudah hancur binasa. Jadi ini sekali lagi menggugah otak kita, pemikiran kita, agar hendaknya kita berpikir, ya, hendaknya kita berpikir bahwasanya sudah terbukti tidak ada satupun makhluk yang pantas dijadikan sebagai Tuhan, yang kepadanya kita sujud, yang kepadanya kita memohon perlindungan, yang kepadanya kita memohon keselamatan, yang kepadanya kita takut dan berharap. Tidak ada dari makhluk ini yang cocok untuk itu. Dan itu sudah berlalu. Sudah terjadi di masa Nabi Nuh dan semuanya tenggelam. Sudah terjadi di masa Fir'aun, semuanya tenggelam. Sudah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, penyembahan terhadap batu, Manat, Latta, Uzza, Hubal dan lain sebagainya, dan sudah tenggelam. Ya, tinggal yang belum tenggelam itu penyembahan terhadap dewa-dewa yang istananya di atas awan yang belum tenggelam. Cerita-cerita Mahabharata,
yang masih ada di awang-awang. Kenapa? Kenapa enggak tenggelam? Karena ketika mau ditenggelamkan, dewa-dewa itu naik ke atas awan. Ya, ini mungkin cerita-cerita yang mungkin sampai hari kiamat para jamaah. Padahal itu luar biasa para jamaah. Bikinan manusia semuanya. Intinya para jamaah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun, tidak ada seorang malaikat yang didekatkan pun. Siapa malaikat yang paling dekat? Semua malaikat itu dekat. Semua malaikat dekat. Adapun pemimpin para malaikat, pimpinan para malaikat, semisal Jibril, Mikail, Israfil dan lain sebagainya. Siapa di antara mereka yang berhak disembah? Ternyata tidak juga. Karena mereka juga makhluk yang diciptakan. Malaikat Jibril diciptakan dari tidak ada kemudian ada. Dari tidak ada. Asalnya tidak ada malaikat Jibril itu. Kemudian Allah ciptakan, kun, jadilah Jibril. Allah beri kekuatan, Allah beri kecerdasan, ya. Allah beri ketakwaan, jadilah sosok malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya. Maka yang demikian tidak pantas untuk disembah. Wala nabiyyun mursalun, seorang nabi yang diutus, siapa yang berhak disembah? Ya. Bahkan seandainya ditokohkan untuk jadi Tuhan misalnya, antara Nabi Adam dengan Nabi Isa lebih cocok mana? Lebih cocok Nabi Adam. Seandainya boleh mentokohkan ya seseorang menjadi Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas kaum Nasrani yang menganggap Yesus sebagai Tuhan dan disembah, ya, dan disembah. Kalaupun seandainya boleh para nabi ditokohkan sebagai Tuhan, antara Nabi Adam dengan Nabi Isa lebih pantas mana? Lebih pantas Nabi Adam. Karena Nabi Adam orang yang pertama kali, manusia pertama kali yang muncul di bumi. Dengan tanpa bapak, tanpa ibu. Ya, ini seandainya boleh, maka Nabi Adam lebih pantas. Kemudian antara Nabi Nuh yang dengan Nabi Isa alaihissalam, lebih pantas mana seandainya boleh ditokohkan sebagai Tuhan? Jelas Nabi Nuh lebih pantas. Kenapa? Lebih awal datangnya. Dan begitu seterusnya. Sedangkan Nabi Isa ditokohkan sebagai Tuhan dalam banyak hal tidak pantas. Seandainya boleh loh ya, seandainya boleh. Pertama, beliau dilahirkan paling terakhir sebelum yang terakhir. Paling terakhir dari kalangan Bani Israel. Setelah nabi-nabi sebelumnya terlahirkan dan sudah meninggal sebelumnya. Nabi Isa, nabi yang terakhir dari kalangan para nabi Bani Israel. Ini yang pertama, bukti bahwasanya penobatannya sebagai Tuhan seandainya boleh, tetap ada kelemahan. Ya, yang terakhir, yang kedua, dilahirkan tanpa bapak, hanya ada ibu saja. Ini jelas sesuatu yang sangat janggal. Ya, sesuatu yang sangat janggal. Dan kemudian apalagi dia ciri-ciri sebagai seorang Tuhan tidak ada padanya. Ini seandainya boleh loh ya. Beliau di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa itu berjalan di pasar, juga makan, minum seperti itu. Ya, maka kelemahan demi kelemahan terjadi kepada seorang Yesus yang diangkat sebagai Tuhan. Apalagi ada pengangkatan Tuhan lagi. Dan pengangkatannya setelah masa lama, yaitu setelah keyakinan atau agama Nasrani itu masuk ke Konstantinopel. Maka di sana terjadi pengangkatan Yesus sebagai Tuhan. Jadi kelemahan demi kelemahan para jamaah kalau boleh mengangkat seorang makhluk jadi Tuhan. Ya, bahkan Tuhan Yesus yang diangkat pun kelemahannya sangat luar biasa. Syarat kelemahannya banyak sekali.
Seandainya boleh, dan itu tetap tidak ada gunanya dan tidak boleh pada akhirnya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan itu yang namanya Tuhan itu sudah pasti zat yang maha tersendiri, zat yang maha esa dalam segala sesuatu, zat yang menciptakan dari tidak ada menuju ada, zat yang maha memelihara makhluknya, ya, zat yang kepadanya kita berasal dan kepadanya kita akan kembali, yang hanya seperti inilah zat yang wajib disembah itu. Dan itu tidak terjadi, itu tidak terjadi kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini yang pertama para jamaah, bahwasanya syariat Islam itu dibangun di atas pertama, yaitu hanya kepada Allah kita menyembah dan tidak melakukan persekutuan dengan apapun. Ya, Islam datang kepada kita membawa kita hanya menyembah kepada Allah dengan tidak melakukan persekutuan terhadap apapun. Jadi ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala harus benar-benar esa, harus benar-benar esa. Tidak boleh ada sesuatu pun dari benda, dari yang hidup maupun yang mati, yang disejajarkan dengan Allah atau disikapi seperti kita menyikapi Allah. Ini namanya terjadi persekutuan, ya, terjadi kesyirikan. Jadi Allah itu harus disembah dengan sendirinya, tanpa yang lainnya. Jangan sampai ada sesuatu yang di langit, jangan sampai ada sesuatu yang di bumi ketika kita menyembah Allah yang kita sertakan dalam penyembahan tadi, di mana kita anggap memiliki kesamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya persekutuan dalam ibadah. Sudah masuk waktu Isya? Silahkan diadzani dulu. Kita lanjutkan kembali bahwasanya syariat Islam memiliki perbedaan yang sangat yang sangat kuat, ya, dengan agama-agama yang lainnya. Memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di mana Islam, syariat Islam dibangun di atas dua pondasi atau dua pilar yang sangat agung, yang sangat asasi. Pertama, an la yu'bada illallahu wahdah la syarikalah. Agar di dalam Islam, ya, kita bicara di dalam Islam, agar jangan ada yang disembah kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak boleh ada sekutu dalam penyembahannya. Wala yu'bada ma'ahu ghairuhu, dan tidak boleh ada yang disembah bersamanya selain dia. La malakun muqarrabun, tidak pula malaikat yang didekatkan. Wala nabiyyun mursalun, tidak pula seorang nabi yang diutus. Fadlan amman adahuma, lebih-lebih selain keduanya, kainan mangkana, siapapun dia. Apalagi batu, ya, kuburan tua, kayu, keris, menyan, subhanallah. Semua itu benar-benar tidak ada yang pantas disembah. Tentu bagi akal yang sehat, ya, bagi akal yang sehat, ya, dan bagi yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para jamaah, ternyata untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semua manusia bisa. Tidak semua manusia bisa menerima Allah sebagai ibadahnya, sebagai satu-satunya ibadah kepadanya, kecuali apabila mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran tentang bahwasanya Allah harus disembah, ya,
secara Maha Esa, secara esa, ya, secara esa, dan tidak boleh ada persekutuan. Bisa dilihat di dalam surah Al-Jin ayat 18. Di dalam surah Al-Jin ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Al-ayah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu seru bersama Allah seorang pun. Surah Al-Jin ayat 18 ini diantara dalil tentang bahwasanya Allah itu jangan disembah dengan persekutuannya, dengan persekutuan. Apa terjadi hal itu? Hal seperti ini banyak terjadi di kalangan manusia, di mana menyembah Allah tapi juga berharap kepada selain Allah. Menyembah kepada Allah tapi juga ada yang takut kepada Allah, tapi juga ada makhluk yang ditakuti bersamaan dengan takut kepada Allah. Dan begitu seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan persekutuan. Di dalam beribadah kepada Allah tidak boleh ada apapun makhluk apapun, baik makhluk hidup apalagi benda mati. Makanya masjid-masjid kita harus bersih. Masjid-masjid kita, tempat ibadah kita harus bersih. Jangan sampai di situ ada misalnya gambar-gambar makhluk yang kemudian akan gambar-gambar para nabi misalnya, atau kuburan-kuburan yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya penyembahan darinya. Tidak boleh ada kuburan di dalam masjid atau di arena masjid. Ya, itu dilarang. Apalagi yang namanya kuburan itu seringkali mengarah kepada disembah. Ya, apalagi kalau dimimpikan macam-macam. Ya, kuburan itu misalnya, apalagi kalau itu kuburannya pencetus masjid itu misalnya, orang generasi awal yang memperkasai masjid itu misalnya. Atau apalagi dalam sejarah dia seorang yang kiai alim misalnya, alim, apalagi memiliki kesaktian misalnya. Wah, ini lebih akan mengarah nanti kepada menyembah kepada Allah, tetapi juga menyembah kepada punya kuburan tadi. Betapa banyaknya orang yang ziarah kubur, ya kan? Ziarah kubur. Dan di kubur-kubur yang tempati ziarah itu ada masjid-masjid di sana. Dibangun masjid di tengah-tengahnya. Bahkan orang inti yang diziarahi itu terkadang sengaja dibangun di dalam masjid. Jadi masjid ini adalah kuburan, kemudian membangun masjid yang mana nanti kuburannya pas di masjid. Ini terjadi. Maka masjid harus bersih dari kuburan, harus bersih dari patung-patung, harus bersih dari apapun yang menyebabkan orang itu nanti takzim kepadanya. Ya, di dalam masjid atau di sekitar masjid. Surat apa, ayat berapa? Surah Al-Jin ayat 18, di mana masjid-masjid itu adalah milik Allah. Jangan sampai kita menyeru kepada bersama Allah selain Allah, ya, menyeru bersama Allah selain Allah. Dan sudah terbukti para jamaah, orang-orang yang menziarahi kuburan para wali, di sana ada masjid-masjid. Bahkan banyak juga masjid itu di tengah-tengah kuburan, di tengah-tengah masjid. Itu datang berbis-bis kepada kuburan-kuburan tadi. Itu tujuannya minta kepada yang punya kuburan itu. Minta berkah misalnya, atau karena meyakini bahwa di situ doa itu makbul, begitu loh. Di situ doa itu makbul. Bahkan di pesariannya Sunan Ampel misalnya, kita tidak menyalahkan Sunan Ampelnya, manusia-manusianya yang bodoh, ya. Di lorong jalan masuk itu, baik pintu masuk 1, 2, 3,
Banyak orang jualan bibit-bibit, bibitnya padi, bibitnya jagung, bibitnya apalagi. Orang jualan di situ. Di kios-kios tuh dijual sak kilonya berapa gitu loh para jamaah. Mahal itu. Jadi mereka beli sak kilo di situ nanti dicampur dengan bibit yang ada di rumah. Maksudnya apa? Nyari berkahnya mbah yang ada di kuburan. Subhanallah. Inilah kesirikan. Bukankah minta supaya tanamannya itu nanti tanamannya menjadi baik, panennya banyak. Itu namanya minta agar diberi anugerah kebaikan. Ini artinya sama dengan minta kepada Allah tapi juga minta kepada selain Allah. Dan itu terjadi. Contoh kesyirikan seperti ini. Ngapain beli bibit sampai ke ngampel gitu ya. Semua bibit itu bagus, tinggal bagaimana cara menanamnya ya, dan bagaimana rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada surah Al-An'am ayat 163 Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "inna solati," sesungguhnya solatku, "wa nusuki," ibadah hajiku, "wa mahyaya," hidupku, "wa mamati," kematianku, "lillahi rabbil alamin," hanya milik Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama kali berserah diri kepadanya. Surah Al-An'am ayat 163. Pada ayat ini dijelaskan tentang pentingnya memahaesakan Allah dalam ibadah. Tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan apapun. Pokoknya para jamaah, hidup ini cuma sekali ya. Hidup ini cuma sekali. Jangan aneh-aneh. Ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan penghambaan kita itu benar-benar kepada satu saja, yaitu Allah. Dan jangan sampai ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah dengan cara kita. Nah ini, jangan sampai dengan cara kita. Ini yang akan kita bahas pada asas yang kedua atau dasar yang kedua, yaitu an la yu'badallahu illa bima syara'allahu fi kitabihi au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Asas yang kedua atau kaidah atau pilar yang kedua di dalam syariat Islam, yaitu agar Allah itu tidak disembah atau jangan sampai Allah disembah kecuali dengan penyembahan yang telah disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau yang telah disyariatkan oleh Allah melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini syarat yang kedua atau pilar yang kedua dalam beribadah kepada Allah para jamaah. Jangan sampai kita membikin pola sendiri. Apa terjadi? Inilah yang makanya kitab ini ada gitu loh. Makanya kitab ini datang, dikarang, ditulis karena di tengah-tengah kehidupan manusia itu terjadi yang namanya menyembah Allah, tetapi cara nyembahnya dipola sendiri gitu loh. Dibikin sendiri. Ya. Sebagaimana apakah itu terjadi di kalangan umat Islam? Subhanallah. Makanya Nabi sampai mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu di neraka. Karena di tengah-tengah umat Islam pun terjadi. Umat Islam pun juga terjadi yang namanya ibadah dipola sendiri, dibikin sendiri. Sebagaimana yang ada ketika seorang ustadz, seorang gus, seorang kiai misalnya merintis suatu jamaah dengan ritual misalnya yasinan ya,
atau ritual al-baqarahan misalnya ya, atau selawatan misalnya, atau istighosahan misalnya. Begitu kemudian punya masa, dia bikin lagi nanti bikin istighosah yang tersendiri, yang tidak sama dengan istighosah ustadz lainnya, seperti itu. Ditambah lagi dengan misalnya ya Latifu ya Latif ya Latif misalnya ya. Di kelompok lain gak ada ya Latifnya, nanti ditambah lagi dengan apa begitu. Wallahi para jemaah, akhirnya apa? Bikin ditambah. Ibadah kepada Allah pada kaidah atau pilar yang kedua, yang pertama tadi apa? Jangan sampai disembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, penyembahan hanya kepada Allah dan tidak boleh mempersekutukan dalam persembahan. Yang kedua, jangan sampai Allah disembah kecuali dengan cara yang telah disyariatkan, baik dari Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an maupun pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pilar yang kedua ini artinya dalam urusan ibadah kepada Allah para jamaah, jangan bikin sendiri. Laksanakan cara ibadah kita kepada Allah yang ada, yang sudah disyariatkan. Oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah beribadah kepada Allah, itulah yang harus kita lakukan. Terus bagaimana akses kepada syariat tersebut? Masya Allah, Al-Quran masih utuh dan hadis-hadis Rasulullah sudah dibukukan. Kita bisa mengakses seluruh ibadah Rasulullah yang disampaikan oleh Allah kepadanya di dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dalam Muwatta Imam Malik, dalam Musnad Imam Hanafi, dalam Musnad Imam Syafi'i, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam musnad-musnad yang lainnya. Di sanalah kita bisa mengakses semua ibadah atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita hanya mencari apa yang ada aja. Mengamalkan apa yang ada dalam masalah ibadah. Jangan bikin sendiri. Jangan nambah cara sendiri. Jangan membuat ritual kemudian susunan ritualnya disusun sendiri. Terus gimana? Beribadahlah kepada Allah dengan yang sudah disyariatkan. Itulah kebenaran daripada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya para jamaah, ketika Nabi menerangkan 73 golongan perpecahan umat ini, kata Nabi apa? Satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Satu masuk surga, yang lain masuk neraka, kata Rasulullah. Kemudian ketika ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Satu golongan yang masuk surga itu. Apa kata Rasulullah? Dalam riwayat Ibnu Majah rahimahullah, kata Nabi al-jamaah, yaitu al-jamaah. Kemudian Nabi menerangkan tentang siapa al-jamaah di dalam riwayat At-Tirmidzi. Ketika Nabi mengatakan satu masuk surga, yang lain masuk neraka, maka para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa, yakni agama ini yang aku berada di atasnya dan para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sabda Nabi ini wallahi para jamaah, bagi orang yang berpikir kuat, bagi orang yang berpikir kuat dalam rangka untuk mencapai kebenaran, sabda Nabi ini sangat terang sekali. Ketika Nabi mengatakan satu golongan yang masuk surga itu adalah apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Ini artinya apa? Artinya bahwasanya Islam yang benar adalah Islam yang terjadi di masa itu. Islam yang benar yang menyebabkan seseorang masuk surga karenanya adalah apabila Islam itu dijalani sesuai dengan Islam yang ada di mana ketika Nabi bersabda ma ana alaihi wa ashabi.
Dan apapun yang tidak ada pada saat Nabi berkata ma ana alaihi wa ashabi, apapun yang sekarang ada dan di masa itu tidak ada, maka bukan Islam. Itu sudah Masya Allah, ilmiah sekali, ya, masuk akal. Jadi keislaman kita sekarang juga demikian. Keislaman kita sekarang juga harus demikian, akan membawa kita kepada surga. Keislaman yang kita lakukan sekarang akan memasukkan kita ke dalam surga apabila keislaman yang kita lakukan saat ini sesuai dengan ketika Nabi bersabda ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maka bagaimana caranya? Kita jalani Islam itu sebagaimana yang ada dalam dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalil yang bisa kita akses di dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis yang ada. Nah ini. Terus kemudian apapun ritual yang dilakukan oleh umat Islam saat ini, atau ritual-ritual doa, ritual-ritual berselawat, ritual-ritual berzikir dan lain sebagainya yang terjadi sekarang, ketika kita lacak di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam kitab-kitab hadis itu ternyata tidak ada, maka nyatakan itu bukan ajaran Islam. Itu bukan bagian daripada Islam. Kenapa? Karena di masa Nabi mengatakan apa yang aku bersama sahabatku berada di atasnya, ternyata ritual itu tidak ada dan tidak termasuk yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nyatakan bukan ajaran Islam atau bukan bagian daripada Islam, dan kita harus menjauhinya. Ya, kalau bisa menghentikannya. Kalau tidak bisa menjauhinya. Kenapa? Jelas-jelas tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak termasuk kepada apa yang terjadi di masa itu. Kemudian kenapa harus seperti yang terjadi di masa Rasulullah dan para sahabatnya? Karena keislaman di masa itulah keislaman yang terbaik. Keislaman Rasulullah dan para sahabatnya adalah keislaman yang terbaik. Keislaman yang masih orisinal, yang masih asli, di mana Rasulullah diajari oleh Allah langsung, dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya secara langsung. Makanya Nabi kemudian menjadikan jaminan satu golongan itu yang masuk surga, dan siapapun dari manusia ini juga demikian akan masuk surga apabila dalam menjalani agama ini benar-benar di atas apa yang Nabi katakan, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku berada di atasnya bersama para sahabatku. Bahkan di dalam hadis lain Nabi menggunakan kata hari ini, yaitu kata Nabi ma ana alaihil yauma wa ashabi, apa-apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Sungguh luar biasa. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sabda Nabi tadi benar-benar masuk akal, ya. Benar-benar masuk akal, bahwasanya itulah kebenaran. Kemudian banyak orang yang belum paham, tidak bisa menerima apa yang kita katakan tadi dengan alasan karena belum paham. Loh, apa mungkin kita yang hidup sekarang bisa seperti Nabi dan para sahabatnya di masa itu? Ini yang sangat mengkhawatirkan kita, dan yang sering dijadikan sebagai tantangan dalam dakwah ini atau pembatal dakwah ini. Itu loh, Ustadz itu kita diajak kembali kepada seperti Nabi dan sahabatnya. Loh kan sudah beda kita hari ini, mereka di hari itu. Ini tantangan yang kita hadapi. Dan kita harus bisa menghadapi masalah ini para jamaah. Kita harus bisa menghadapi. Permasalahannya gini.
Kalau urusan ibadah, urusan agama, tentu yang paling baik adalah yang pertama. Sedangkan urusan dunia, tentu yang paling baik adalah yang kekinian, yang terakhir. Itu sudah pasti. Adapun masalah agama, kalau kemudian kita ragu-ragu dengan dakwah ini dan mengatakan sekarang ya nabi-nabi. Nah, permasalahannya lebih baik mana kita dengan nabi dalam urusan agama ini. Ini yang harus kita terangkan kepada umat itu. Maka di dalam urusan agama para jemaah, kembalilah kepada yang pertama, itulah kebenaran. Kalau urusan dunia jelas yang terakhir ya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 7, suratnya panjang. Di dalam potongan ayat itu Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Al-ayah. Dan apa saja yang datang dari Rasul, maka ambillah. Dan apa saja yang dicegah, yang dilarang olehnya, maka jauhilah. Pada ayat ini para jamaah, bahwa kita dalam menjalankan agama ini hendaknya mengacu kepada semua yang datang dari Rasul, baik itu berupa perintah maupun larangan. Sekarang permasalahannya, muncul kelompok-kelompok yang macam-macam ya, yang mempertanyakan hal seperti ini. Termasuk juga muncul kelompok-kelompok, saya hanya kepada Allah saja, Rasul itu manusia biasa katanya. Ada juga dengan kalimat lain, saya hanya Al-Quran, sedangkan hadis itu perkataan manusia. Seperti itu. Ini terjadi di masyarakat para jamaah, dan mereka merasa benar. Dengan itu mereka merasa benar. Apakah pernyataan saya hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya, langsung urusannya dengan Allah, apakah hal ini kebenaran? Bukan kebenaran, bukan. Sebab kebenaran itu telah dilakukan oleh Allah sendiri, di mana dari Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang permasalahannya, siapa yang tahu tentang Allah langsung? Tidak ada, melainkan semuanya datang dari Rasul. Rasulullah yang menerangkan tentang Allah, Rasulullah yang menerangkan tentang Islam ini. Rukun iman ada berapa? Dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah. Quran itu pun, Quran yang 30 juz itu juga dari mulut siapa? Mulut Rasulullah, tidak langsung kepada kita. Misalnya Quran surat Ali Imran diturunkan di Mojokerto kepada orang Mojokerto, enggak. Semua itu melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa Quran maupun yang berupa hadis. Kenapa? Karena Rasulullah yang ditunjuk untuk menyampaikan semuanya. Maka kalau kemudian ada orang langsung kepada Allah tanpa Rasul, salah besar dalam beribadah, dalam beragama. Bagaimana caranya? Bagaimana cara sholatnya? Bagaimana cara hajinya? Kalau kemudian tidak kepada Rasul, langsung saya hanya kepada Allah, tidak mungkin. Atau misalnya saya hanya Quran dan tidak mau yang ada dalam hadis sama sekali. Bagaimana cara sholatnya? Nah, ini pernah terjadi para jamaah di Surabaya. Ada kelompok pengajian semacam itu. Mereka pokoknya hanya Quran, hadis itu pernyataan manusia biasa katanya. Kemudian ketika ditanya oleh seseorang, loh gimana kalian sholat? Apa jawabannya? Sholat itu sejak dulu ya begitu itu. Masya Allah para jamaah. Jadi jangan kaget nanti kalau ada orang seperti itu. Sholat itu sejak dulu seperti itu. Padahal dia kemudian kalau ditanya yang dulu siapa? Ya kan? Tidak akan bisa menjawab dia. Maka di dalam agama ini para jamaah tetap Al-Quran dan Sunnah. Pada ayat ini Allah mengatakan apa saja yang datang dari Rasul ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Ayat ini menunjukkan bahwa di dalam Islam semuanya harus mengacu kepada yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat berikutnya yaitu pada surah Al-Kahfi ayat 110. Pada surah Al-Kahfi ayat 110, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul, katakan Muhammad,
Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja telah diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dalam beribadah kepada Tuhannya mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Surah Al-Kahfi ayat 110. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Nabi itu manusia biasa, tetapi manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyunya. Wahyu di situ adalah kabar atau syariat yang disampaikan kepadanya. Kemudian pada ayat ini pula larangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Murnikan Allah dalam ibadah, dan jangan ada makhluk apapun sebesar apapun yang disertakan ketika kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena semuanya sama dengan kita, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wa hadzani rukna al-amalil mutaqabbili. Inilah dua rukun amal yang diterima. Dua rukun amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. La budda an yakuna khalisan lillahi, di mana di dalam beramal hendaknya benar-benar ikhlas karena Allah. Yang pertama, yang kedua, shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tepat sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua diterimanya amal di dalam Islam. Pertama apa? Ikhlas. Yang kedua as-shawab, yakni benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Aisyah radhiyallahu an yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi pernah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan hal baru di dalam urusan kami ini, yakni di dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Artinya siapapun di dalam Islam ini yang kemudian mengadakan ritual-ritual sendiri, nggak ada perintahnya. Ini terjadi di masyarakat. Saking semangatnya beribadah, akhirnya apa? Bikin-bikin cara-cara. Ini jelas salah begitu. Pastikan semua ritual yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan, yaitu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah mengatakan, barang siapa beramal yang bukan atas perintah kami, maka dia akan tertolak di hadapan Allah. Ai mardudun ala sahibihi. Ini tertolak, tidak diterima di sisi Allah. Ya. Kenapa? Idz la budda fil amalil makbuli, karena di dalam amal yang diterima itu tidak boleh tidak, wajib an yakuna khalisan lillah, wajib ikhlas karena Allah. Wa ala wafqi ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping ikhlas hanya karena Allah, dan harus sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah ibadah kita, amal soleh kita baru diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita telah menyembahnya dengan apa yang dikehendaki olehnya. Ya.
Kenapa kalau bikin-bikin sendiri atau menyusun-nyusun sendiri tidak diterima? Karena sesuatu yang tidak datang dari Allah atau yang tidak disyariatkan oleh Allah berarti sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mari kita berupaya dengan sesungguhnya, dengan mujahadah. Hidup yang cuman sekali ini para jamaah, jangan sampai salah cara. Jangan sampai salah dalam beribadah. Pastikan ibadah yang kita lakukan, yang kita akan jadikan sebagai alasan untuk nanti di akhirat menuntut kebenaran, menuntut keselamatan, menuntut dimasukkan ke dalam surga. Pastikan semua itu dengan kita sekarang beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam bahasa yang cukup simpel, mari dalam Islam ini kembali kepada Quran dan Sunnah sebagaimana yang telah dipahami oleh siapa? Para salafus soleh. Baik, mungkin sampai di sini apa yang kita sampaikan. Semoga menjadi wacana yang membuka tabir ketidakfahaman kita menjadi faham di dalam masalah menjalankan agama ini, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang selamat, ya, yang diterima agama kita, yang diterima amal soleh kita di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.